Berjumpa kembali dalam video matematika. Kali ini kita akan membahas tentang belajar fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun aplikasi GeoGebra ini bisa diperoleh secara gratis dari internet, disediakan berbagai macam versi, dan bisa mendownload versi yang terbaru, versi 6.0. Aplikasi ini juga bisa didownload di HP berbasis Android. Ini adalah tampilan lembar kerja dari GeoGebra yang sudah dilengkapi dengan sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y dan kisi-kisi atau petak-petak yang cukup besar untuk mempermudah pelukisan. Jika dalam tampilan lembar kerja ini belum tampak sumbu koordinat ataupun petak-petaknya, bisa kita aktifkan dengan cara klik garis 3 yang ada di kanan atas yang bergambar segitiga dan lingkaran. Kemudian kita bisa aktifkan sumbu koordinatnya di sini dan gridnya atau kisi-kisi atau petak-petaknya di sini. Selanjutnya, untuk mempermudah memahami instruksi dan tombol-tombol yang ada pada GeoGebra, kita bisa ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia dengan cara klik garis 3 di pojok kanan atas. Lalu kita pilih settings, lalu pada language kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk memperbesar ukuran angka atau huruf pada sumbu koordinat, kita bisa ubah ukurannya dengan cara mengklik pada ukuran font. Kita ubah misalnya menjadi 20 pt. Kalau sudah di close. Ya. Jadi tampilan angkanya sudah menjadi lebih besar dan bahasanya pun sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar menganalisa pengaruh koefisien A, B, dan C pada fungsi kuadrat terhadap bentuk atau posisi grafik fungsi kuadrat. Pertama-tama kita akan menganalisa pengaruh koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita bisa tuliskan di sini pertanyaannya. Klik tombol ABC, lalu kita pilih ABC sisipkan teks. Lalu kita klik tempat kita mau menuliskan. Bagaimana pengaruh koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan mengajak peserta didik untuk menggambar terlebih dahulu grafik Y sama dengan X kuadrat sebagai grafik pedoman. Ya, kita klik dimasukkan ini, lalu kita tulis Y sama dengan X kuadrat. Maka grafiknya akan langsung muncul di bidang koordinat. Kemudian kita minta pada peserta didik untuk mengganti nilai A sesuai dengan keinginan. Boleh negatif, boleh pecahan, atau bilangan yang lebih dari 1 dan seterusnya. Misal, kita minta peserta didik untuk mengganti A menjadi -1. Kita enter, dimasukkan. Kita tuliskan Y sama dengan -1, berarti min X pangkat 2. Ya. Maka di sini tampak grafiknya muncul di bagian bawah. Untuk membedakannya kita bisa ganti warnanya dengan cara klik kanan. Kita pilih warna, misalnya kita pilih warna merah. Close. Ya. Maka grafik yang di bawah ini akan berubah menjadi warna merah. Dari sini akan tampak perbedaannya jika A-nya 1 dan A-nya -1. Selanjutnya boleh kita kembangkan jika A-nya lebih dari 1, misalnya 2. Maka grafiknya akan tampak lebih sempit daripada grafik yang mula-mula. Bisa kita ganti warnanya untuk mempermudah dalam
membedakan. Misalnya warna biru. Ya. Jadi kita lihat di sini grafik yang biru ini yaitu grafik Y sama dengan 2x kuadrat. Bisa dicek di bagian kiri ini. Ternyata grafiknya menjadi lebih sempit dibandingkan grafik yang pertama. Kemudian kita bisa coba grafik Y sama dengan min 2x kuadrat. Ya, akan muncul di bagian bawah ini. Kita beri warna lain, misalnya warna hijau. Ya. Lalu bagaimana jika A-nya antara 0 sampai 1? Itu bilangan-bilangan pecahan ya. Misalnya Y sama dengan 1/2. Nah, X pangkat 2. Untuk penulisan pangkat kita bisa gunakan topi ya, yang di atas tuts nomor 6 pada keyboard. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar di bidang koordinat ternyata grafiknya lebih lebar ya. Maka kita bisa kasih warna yang berbeda supaya terlihat. Misalnya warna pink. Ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan setengah X kuadrat. Dia lebih lebar daripada grafik Y sama dengan X kuadrat. Maka untuk grafik Y sama dengan min X kuadrat, peserta didik bisa menebaknya ya, akan jadi seperti apa. Ya, pastinya akan menghadap ke bawah. Ini dia. Kita ganti warnanya. Misalnya warna orange ya. Oke. Jadi inilah beberapa eksperimen dengan mengubah nilai A, dan di sini akan tampak perubahan-perubahannya, maka peserta didik dapat menyimpulkan bagaimana pengaruh nilai koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menganalisa pengaruh nilai koefisien B terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita bisa buat pertanyaannya di sini. Klik tombol A sama dengan 2, lalu kita pilih ABC, sisipkan teks. Kita pilih tempatnya, kemudian kita tuliskan bagaimana pengaruh koefisien B terhadap grafik fungsi kuadrat. Ya. Oke. Nah, untuk pedoman kita boleh menggambarkan terlebih dahulu grafik seperti mula-mula tadi, yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Ya, kita sudah dapatkan grafik mula-mulanya. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan koefisien B. Kita tambah masukkan, misalnya kita pilih B sama dengan 2. Maka rumus fungsinya menjadi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, di sini kita bisa lihat pergeseran dari grafik tersebut. Kita ubah dulu warnanya supaya tampak, misalnya menjadi warna merah. Ya. Maka grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X ini, yang berwarna merah ini, merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat yang bergeser ke kiri dan turun sebanyak satu satuan ya. Nah, bagaimana jika B-nya itu min 2? Ya, maka grafik akan bergeser ke kanan ya. Kita beri warna yang berbeda. Misalnya warna biru. Ya. Jadi kalau kita lihat pergeseran dari grafik mula-mulanya atau grafik yang warna hitam ini, maka grafik biru ini bergeser ke kanan dan turun ke bawah satu satuan. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan jika B-nya setengah atau 1/3 atau min setengah ya, supaya peserta didik bisa menganalisa
apa perbedaannya dan mencoba melihat pengaruh koefisien B terhadap grafik fungsi. Selanjutnya kita akan menganalisa bagaimana pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita masukkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kita bisa berangkat dari grafik mula-mula seperti tadi, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 atau Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya kita bisa pilih nilai C. Misalnya C sama dengan 1, maka rumus fungsinya menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ya, di sini kita lihat pergeseran grafiknya, dia naik ke atas ya. Kita ubah dulu warnanya jadi warna biru atau warna merah aja ya. Di sini kita bisa lihat ternyata grafik Y sama dengan X kuadrat ke 1 adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang naik satu satuan ke atas. Selanjutnya bagaimana kalau C nya min 1? Maka rumus fungsinya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 1. Min 1. Ternyata grafiknya jadi turun ya. Ini kita beri warna biru. Oke. Maka peserta didik bisa melihat bagaimana perubahan posisi grafik jika nilai C-nya diubah. Nilai C ini bisa diubah sesuai keinginan peserta didik untuk mengembangkan analisanya. Demikian tutorial cara menganalisa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Terima kasih.